Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devia Putri. Aku dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Di sini aku ingin membahas secara singkat mengenai permintaan ataupun demand. Seperti yang kita ketahui bahwa permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat, harga, dan juga periode tertentu yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, di grafik hukum permintaan ini dapat kita lihat bahwa ketika harga barang 9.000 maka permintaan ada sebanyak 64 dan ketika harganya 10.000 maka permintaan ada sebanyak 57 dan ketika harganya naik lagi menjadi 12.000 permintaannya menjadi 50. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukum permintaan menyatakan jika harga naik maka permintaan akan turun dan jika harga turun maka permintaan akan naik. Simpelnya seperti ini. Ini berarti karena harga dan juga jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik dan kemungkinan hal ini terjadi karena dua efek. Yang pertama, efek substitusi dan yang kedua adalah efek pendapatan atau income. Jadi pada efek substitusi yaitu saat harga naik maka konsumen akan mencari barang pengganti yang jauh lebih murah. Dan pada efek pendapatan atau income, saat harga naik konsumen merasa nilai pendapatannya itu kecil sehingga permintaan terhadap barang itu akan menurun. Selanjutnya ada jenis permintaan. Jenis permintaan ini ada 3. Yang pertama ada permintaan efektif, permintaan absolut, dan permintaan potensial. Yang pertama itu permintaan efektif. Jadi permintaan efektif yaitu seorang konsumen yang mempunyai keinginan dan juga mempunyai kemampuan sehingga benar-benar terjadi transaksi. Dan yang kedua itu ada permintaan potensial yaitu seorang konsumen yang memiliki keinginan tapi tidak mempunyai kemampuan. Dan yang terakhir itu permintaan potensial yaitu seseorang yang mempunyai keinginan, mempunyai kemampuan tapi belum melakukan pembelian ataupun transaksi. Selain itu, permintaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor harga barang. Sesuai dengan hukumnya yang tadi bahwa apabila harga suatu barang turun, maka cenderung permintaan akan bertambah dan sebaliknya juga seperti itu. Yang kedua itu ada barang yang terkait, yaitu barang substitusi dan juga barang komplementer. Barang substitusi yaitu barang pengganti, contohnya ayam dan juga ikan. Ketika harga ikan naik, maka permintaan terhadap ayam juga akan naik. Selanjutnya ada barang komplementer, yaitu barang yang digunakan bersama. Contohnya ada tinta dan juga printer. Jika harga tinta naik, maka orang akan jarang mencetak sehingga permintaan terhadap printer ini akan turun. Faktor yang ketiga yaitu tingkat pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatan konsumen, maka semakin meningkat juga permintaan konsumen terhadap suatu barang. Faktor yang keempat itu ada selera ataupun tren. Jadi barang yang disukai masyarakat ataupun sedang viral pasti akan mengalami kenaikan permintaan. Lalu yang selanjutnya itu ada jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk maka permintaan barang akan semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah efek harga masa depan. Jadi ketika kita memperkirakan bahwa harga suatu barang ini akan naik, maka lebih baik kita membeli barang itu sekarang sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini juga. Gunanya untuk menghemat belanja di masa mendatang. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan ini adalah rumus ataupun persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara harga dan juga jumlah barang yang diminta. Bentuk umum fungsi permintaan itu seperti ini, yang dimana Q adalah
jumlah barang yang diminta, kemudian A adalah angka konstanta, B adalah kemiringan, dan P adalah jumlah barang per unit ataupun harga barang per unit. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun informasi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.